Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Proyek yang berada di Jakarta Pusat ini sudah mencapai ke pekerjaan listrik dan juga plafon. Dan kita kali ini akan membahas tentang pekerjaan kelistrikan, lebih tepatnya instalasi listriknya ya sahabat PU ya. Baik, sahabat PU selamat menyaksikan. Oke, jadi untuk finishing dinding pada proyek ini sudah hampir selesai dan sebagian besar sudah kami lakukan pengecatan dasar ya. Kemudian untuk plafonnya juga sudah kami tutup ya. Dan di atas plafon ini terdapat sebuah jaringan atau sebuah instalasi listrik ya. Seperti halnya yang terlihat di depan ini. Ini terlihat kabel yang keluar. Nanti ini akan kita jadikan stop kontak untuk AC sampai ya. Di lantai 2 ini terdapat beberapa kamar ya. Dan saat ini saya sedang berada di koridor dari lantai 2 ini. Sebelah kiri saya ini ruangan ke-1, kemudian sebelah kanan saya ini ruangan kedua, kemudian di depan tangga ini ya ada ruangan ketiga, dan ruangan ketiga tersebut berada di depan tangga. Kemudian di sebelah belakang sini adalah ruangan keempat, dan di sebelah sini adalah ruangan ke-5. Jadi di proyek kita kali ini pada lantai 2-nya terdapat 5 kamar yang include dengan kamar mandinya. Berarti kamar mandinya juga 5 sahabat PU. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, Pak Nugroho, kok kamarnya banyak banget gitu. Jadi sebenarnya proyek kita kali ini itu adalah bangun kos-kosan sahabat PU. Seperti kita ketahui, ini berada di Jakarta Pusat dan lokasinya berdekatan dengan pusat pendidikan, kemudian rumah sakit ya, dan beberapa kantor pemerintahan seperti itu. Maka sangat potensial sekali jika kita bangun atau kita buat kos-kosan dan kita sewakan kamar-kamarnya. Maka setiap kamar di sini memiliki kamar mandi. Nah, berhubung kita masih bahas tentang kelistrikan, kita fokus hanya pada kelistrikannya. Oke. Di sini sahabat PU. Sebelumnya titik dari meteran listrik ini sudah saya rencanakan sebelumnya. Ya, yang tanda merah itu adalah perencanaan saya di awal bahwa untuk meteran listriknya kami pasang setiap kamar itu 1 meteran listrik. Jumlah kamarnya ada 5, maka meteran listriknya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini kami menggunakan yang model prabayar ya, atau yang model pulsa ya sahabat PU ya. Itu dapat kita tandakan dengan adanya tombol-tombol untuk pengisian pulsa listriknya sahabat PU ya. Nah, kemudian yang berwarna hitam ini ya sahabat PU ya, ini adalah kabel yang terhubung dengan jaringan PLN di depan seperti itu ya. Kemudian ini adalah meteran listrik yang tiap kamar di sini itu punya 1 listrik sendiri. Untuk kapasitasnya ini yang 900 ya sahabat PU ya. Kemudian di bawah dari meteran listrik ini ada box MCB
Jadi kalau meterannya 5 maka box MCB-nya juga 5. Nanti di sini kita akan bagi-bagi ya untuk AC, kemudian untuk stop kontak dan lain sebagainya. Nanti di sini kami akan pasang 3 MCB ya sahabat PU ya. Jadi 3 untuk membagi jalur-jalur kelistrikannya. Untuk pendesainan sebuah kos itu bisa dikumpulkan jadi satu seperti ini, atau bisa di tiap kamar atau depan kamar masing-masing ya. Namun untuk keindahan ya, jadi supaya koridornya ini tetap rapi, maka kita kumpulkan meterannya, kita kumpulkan di satu tempat seperti ini ya sahabat PU. Oke, kemudian untuk jenis-jenis kabelnya seperti biasa kami pakai 2 jenis kabel ya. Yang pertama adalah yang 325 sahabat PU ya. Nih kami pakai punyanya Eterna ya, ini yang 3x25. Ini kabel yang pertama, dan yang satu lagi itu yang 215 yang untuk lampu-lampu. Kalau yang 3x25 itu yang untuk stop kontak dan arus-arus besar lainnya ya. Kemudian nanti yang hitam itu kan yang menuju ke pal listrik depan. Nah yang putih-putih ini ya, ini nanti yang akan masuk ke dalam instalasi rumah ini. Termasuk ini ya, gerombolan kabel ini sahabat PU ya, ini ya. Ini nanti yang akan masuk ke tiap kamar masing-masing. Ini ya. Oke. Dan sekarang pun tim masih melakukan proses instalasi kabel-kabelnya. Di bawah ini kabel yang 325 sahabat PU punyanya Eterna dan sedang diinstal oleh tim di sini. Nah, di atas itu terdapat tidus ya untuk membungkus sambungan-sambungan antar kabelnya sahabat PU. Kemudian kabel tersebut ya yang tertanam di dalam tembok itu menggunakan pipa konduit untuk mempermudah dalam penggantian kabel ke depan ya, jika memang ada perbaikan dan lain sebagainya. Jadi pemasangan daripada instalasi kabel ini seiring dengan berjalannya pemasangan plafon ya. Jadi ketika plafon masuk atau rangka plafon masuk, tukang listrik juga sudah harus masuk sebelum ditutup dengan plafonnya sahabat PU ya. Jadi sebelum ditutup dengan plafon seperti ini, itu instalasi listrik sudah harus dipasang terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini di atasnya sudah terpasang listrik dan bisa langsung kita tutup dengan plafon. Dalam satu kamar kita menerapkan standar ada 1 stop kontak AC dan juga 2 stop kontak ya, stop kontak, kemudian beberapa saklar untuk menghidupkan lampunya. Dan juga di tiap-tiap kamar mandi juga kami nanti membuat sebuah stop kontak untuk penerapan water heater. Jadi di sini kita instalasi air panasnya pakai water heater, bukan solar panel, karena supaya untuk pembagiannya biar urusannya masing-masing gitu loh sahabat PU. Kalau solar panel itu kan dia terpusat jadi satu ya, kalau solar heater itu kan masing-masing. Jadi tiap penghuni kamar itu urusannya listrik sendiri dan air sendiri. Itu lebih praktis dalam pengelolaannya kalau sudah jalan nanti ya. Seperti itu sahabat PU. Nah nanti di sini di koridor ini nanti kita akan terapkan plafon upceiling untuk menghiasi daripada koridor kita ini sahabat PU. Tentu juga dihiasi dengan beberapa lampu downlight dan juga lampu LED strip. Baik sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan dengan instalasi listrik untuk rumah kos. Bagi sahabat PU yang mau bangun kos-kosan, bangun kontrakan, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian yang mau bangun rumah atau merenovasi rumah juga silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Terima kasih sahabat PU, kita ketemu di konten berikutnya. Sehat selalu, semangat membangun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.